Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Kawan-kawan, hari ini tim Ngomong Ngeracau tur ke Kota Belinyu. Main ke tempat yang sebenarnya dulu pernah kami sering main di sini. Ya. Nah, ini boleh nanti dilihat kawan-kawan di belakang ada pandangan pantai Lepar namanya. Nah, ada hal yang menggelitik yang kami yang tim Ngomong Ngeracau kepengen bertanya-tanya lah dengan kawan-kawan yang ada di seputaran pantai Lepar. Nah, ini ada di depanku ada beberapa kawan yang datang. Sorry bro, dengan siapa namanya? Adi. Adi ya? Oh, jangan manggil Pupa weh. Apa ada? Awal ini udah asing. Tapi Jueng, Jueng. Tapi namanya asli siapa weh? Wah, nama asli masih bagus. Siapa? Juan Aprensa. Oh, Juan. Juan. Dulu Pak emak ngidam ini nggak ya? Ngidam apa ya? Ngidam. Pemain bola. Nama Inggris paham lah ya. Ini namanya bagus banget, tapi Namanya laku. bagus, tajam tuh ya. Belum laku, tapi itu masalah tuh. Ku takut temen liwat laku nih, tidak laku-laku. Nah, itu yang ku ngeri ya. Nah, langsung dia ngobrol gitu ini kayak laku. Nah, Iya. di sebelah aku nih ada Pak Lurah. Pak Lurah, tapi namanya Pak Lurah? Andi ya. Pak Andi ya. Nah, ini ada hal yang menarik yang bagi kami tim Ngeracau, kenapa kami harus ke Pantai Lepar. Beberapa bulan yang lalu sempat menjadi trending topik di dunia maya karena dengan adanya air arusnya Kak. Apa namanya air arus apa? Air bedelewa. Air bedelewa. Air lelap bedelewa. Air lelap bedelewa. Apa arti ya? Siapa yang buat namanya air lelap bedelewa nih? Saya lah. Oh saya, oh kau lah, gimana? Kenapa disebut air lelap bedelewa? Kenapa disebut air lelap bedelewa? Beda. Karena karena berada memang di lelap. Oh di lelap. Lelap tuh mungkin kan kalau bahasa Indonesia itu rawa kan? Oh rawa. Ya rawa. Berarti buaya ya? Karena ini berada di alam nih ya. Itu berusaha untuk inilah ngejago promong lah istilahnya. Oh betul. Ya, tapi menurut orang-orang sekitar nelayan tuh proses itu aman. Aman. Apa yang disebut air lelap bedelewa? Bedelewa itu tidak salah. Dia berjelas ini bang, warga atas mandi itu sekitar jam 2. Oke. Warga lah mandi, sinar matahari itu bang, masih nyintem kai itu, macam kayak kacau, Jadi bedelew. bedelew. Udah kata Jueng, Pak Lurah, Pak Lurah mencelak di situ, Pak tengok pasir pantai, aku tengok bening bang, mata tidak sakit, itulah dia bedelew. Jadi air bedelew itu air yang dari rawa, yang kita buat itu dengan proses macam mana dulu? Kalau proses itu memang dari dulu memang lado bandar tuh kan. Bandar. Ya, Dulu bandar. Bandar. Oh, bandar. Nah, pengalihan kan. Terus jadi ada iklan. iklan tuh. Jadi itu kan sebagian pernah tidak dirawat lah istilahnya. Oh, tidak dirawat. Tuh panjang itu kalau namanya bandar kan tidak besar. Ya. Benar? Dulu berapa meter? Kalau memang yang dulu Awal-awal sekitar 4 meter lebar. 4 meter. Iya. Awalnya 4 meter juga? Iya, awal 4 meter. Oh. Sekarang terus? lah panjang, Pak. Sekarang sekarang lebar, panjang. lah jadi 6 meter. Oh, jadi dilebarkan jadi 6 meter. Bukan kita yang melebarkan, Pak, tapi pengunjung. Oh, pengunjung. Iya, dengan apa macam tuh? Oh, dengan mereka mandi di situ, abrasi yang ditimbulkan dari gelombang mereka tadi. Oh, jadi turun. Turun. Karena pasir mungkin ada di Iya, pasir. Oh, oke, siap. Nah, ada hal yang menggelitik bagi kami beberapa bulan yang lalu lah. Dia bercerita masalah tarif. Tarif. Sebenarnya kalau diceritakan ke Pak Lurah, jujur baik, pula paham macam mana alur pertama kali terjadinya Pantai Lepar. Udah. Jadi sebelum kita jauh bicara air bedelew tadi, aku nak tahu. Ini di depanku si Bang Bang Adi, salah satu RT di sini, RT, dan Jueng juga sebagai pemuda yang merangkul anak-anak di sini. Ada Pak Lurah sebagai stakeholder yang mendampingi dari pemerintah. Awal mula muncul Lepar ini kan dulu udah heboh. Ada orang mungkin
seputaran Belinyu bae tahu pantai ini Pantai Lepar. Benar ya? Nah, apa yang tergerak kawan-kawan untuk mengembangkan pantai Lepar? Nah, Tapi mulai mungkin dari juga yang dulu. Ayolah. Jadi pada tahun 2000-an ya, kita berapa? 2000 berapa? 2005-an lah kayak itu lah. 2005. Berarti 3000 berarti balik lagi gitu. Ulang lu. Jadi apa? Pantai Lepar nih dulu kan istilah tuh bisa dikenal negatif lah pandangan kan. Oh, dulu memang tempat apa? Ini tempat ek lah. Oh, kafe-kafe. Oh. Karena di sini ada kafe-kafe. Yang beri izin apa RT berarti? Dulu belum ada. Oh, lo ada RT ya? Mana? Jangan duduk Pak Lurah, ancam bang, belum. Menuduh Pak KPKP Pak Lurah di belakang gua kan tangan bang, bentuk bang. Oke, terus Ya. Nah, terus ada kafe. Terus sebagai itu juga sebagai tempat sampah. Oh, TPA tempat orang buang Iya, sampah. buang sampah sembarangan. Oh. Terus bisa dibilang tempat-tempat negatif lah ya. Aduh, itu lah pokoknya istilahnya kan. Karena ini satu strategi itu berbuat hal-hal yang negatif. Oh, yang contoh. Lah pernah Malam. Lah pernah. Hampir. Sedikit lagi kecoba. Cak ngaku barang dewa. Jadi di saat itu kan generasi kami timbul ya. Generasi kami timbul di kampung. Maksudnya lama saya generasi kami. Oke. Nah, jadi kami yang tidak berkecimpung di hal-hal tadi itu. Oke. Nah, kami juga terdampak kan. Karena aku pernah mengalami mampir ke rumah seseorang lah, cewek dah. Ditanya dari mana? Sepulah dari sini itu. Oh. Nah, mereka lah berpikir. Tak bener udah ini tema. Kalian tahu kan? Nah, itulah tuh kami enggak dari mulaiku sampai ke belakang-belakang terus kena imbas kan. Bulan 10 2017 mulai ngerintis. Itu anak atas inisiatif kawan-kawan pemuda. Ya, jadi lo sudah ngerintis tuh karena saya enggak mengalami kegagalan seperti dulu istilah itu kan. Dulu gagalan apa? Dulu kami pernah ngelola lah suatu tempat ya. Di Belinyu juga. Di Belinyu juga. Terus? Cuman karena waktu dulu belum viral kan. Oh. Nah, setelah viral ada yang ngurusu dalam arti kata. Ini Klaim orang lain lah. Ya. Orang lain. Jadi aku belajar dari situ untuk di sini lokasi kami ini. Nah, kami cari informasi macam mana biar hutan kawasan ini dikelola itu secara Langsung legal. Nah, kami coba koordinasi sama ini dulu masih ini Pamhut Pamhut itu apa? pengaman hutan. Oh, hutan. Nah. Tapi sekarang masih? Sekarang udah. Udah dia. Nah, koordinasi sama ini terus diberi jalan lah kamu ke KPH Panca. KPH Bubut Panca. Bubut Panca. Ya, jadi di situ ada Ibu Dina kan waktu itu kan. Nah, Ibu Dina salah satu penyuluh juga bagi kami kan. Oke. Nah, terus diberi jalan untuk mengajukan Legal. iya permohonan HKM. Iya. HKM itu hutan kemasyarakatan. Hutan kelompok masyarakat. Masyarakat. Oh, jadi sekarang ini posisi Lepar ini walaupun di pinggir hutan tapi namanya Hutan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Yang diajukan dengan istilah ekowisata, Pak. Oh, ekowisata. Oke. Jadi kita memintakan izin di Kementerian Lingkungan Hidup dengan sistem ekowisata. Itu pengajuan izin itu kan bukannya berdasarkan menggunakan badan hukum. Jadi saya dan kawan ngebentuk dulu kelompok. Oke, kelompok. Ya, yang disahkan oleh pihak kelurahan. Pihak kelurahan. Nah, Oh. itu disahkan pada tanggal 8 Februari 8 Februari 2018. 18. Ya, setelah ngerintis kami tak kawo kan. Alah. Nah, jadi Februari langsung kami gerak. Apa nama kelompok? TH singkatannya Kapitan Hijau. Kelompok Tani Hutan. Kelompok Kapitan Hijau. Jadi yang punya area HKM ini namanya Kapitan Hijau. Oh, oke. Nah, jadi dari itu langsung dari kementerian dinas perhutanan provinsi dan KPH langsung di satu kelurahan. Jadi duduk Duduk bersama di satu kelurahan sampai sore. Untuk menyelesaikan legal, menyelesaikan berkas administrasi, Pak. Jadi ada persyaratan. persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan apa, Bay? Persyaratan sih banyak nih. Pertama kita harus membentuk kelompok dulu. Oke. Yang disahkan oleh kelurahan atau desa. Ada minimal kelompok. Minimal 15 orang. Minimal 15 orang. 15 Satu orang. kelompok. Punya kriteria? Tidak ada. Yang penting domisili
di daerah Di terdekat. wilayah kawasan hutan, Pak. Nah, Bayi pun nggak masalah berarti. Bayi, oh bisa ada. Siapa tahu dia orang umur di atas 17 tahun. Mungkin kayak gitu kan. Siapa bisa. tahu. Yang milik KTP. Memiliki KTP loh. Domisili di sini. Nah. Oke, siap. Jadi sesudah itu dikukuhkan oleh pihak kelurahan Oke. untuk pembentukannya. Itu Pak Lurah yang lama ya berarti ya? Ya, Pak Lurah lama ya. Sebelum beliau. Ya. Oke, siap. Sudah tuh kita sampaikan lagi buat proposal ke KLHK langsung kementerian. Oh, kementerian. Ya. Kementerian. Lewat tembusan KPH Bungkus Panca dan Dinas Provinsi. Dinas Provinsi. Oh, jadi gini, kawan-kawan mengajukan hak lola ini melalui rekomendasi kawan-kawan kelurahan Bus tadi ya. Ya. Berarti dia ke kelurahan, bentuk kelompok, KPH Bungkus Panca, Kehutanan Provinsi, baru kementerian. Oke. Berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Selama 6 bulan juga bergerak terus kan? Bergerak terus. Kami kan tetap koordinasi sama pihak hutanan kan. Nah, setidaknya kan berkas kami atau arti kami telah masuk. Oh, oke. Nah, sambil nunggu SK-nya keluar. Oke. Ika bergerak itu kan otomatis kan sebelumnya ada kan? Ada kafe ya, Pak. Yang Dulu mana? sebelum. Nah, sempat laku, Mbak. Oh, jadi Pak tutup. Ya, Ya. kafe itu tutup, Jadi- baru mereka bergerak. Nah, Oh, jadi tidak ada proses pengusiran. Nggak ada. Tidak ada. Memang lalamu. Jadi Oh. awal KP itu terbentuk kan di tahun 2004. 2004. 2006 KP di sini udah vakum. Oh, gitu. Nah, Sepi pengunjung. Pak? udah tutup habis kan karena memang aset yang di Yang tanah mereka buat di sini. Ya, yang setiap ibarat pengambilan biji telah habis. Oh. Jadi bagi KP itu kan tidak menguntungkan lagi karena tidak ada penggarapan tambang di situ. Kafe ini bukan kafe ini ya. Bukan. Bukan. Kafe ini disebut Kafe inilah. kapling. Apa namanya kafe ini? Kafe. Apa namanya kafe? KP gelap lah, Pak. Kafe gelap. KP Oh, gelap. maksudnya tambang timah. Bukan. KP ini Kafe. tempat hiburan. Kafe. Tempat Oh, hiburan. tadi ada hubungan dengan timah tadi? Karena kan mereka mencari konsumen, Pak. Ya. Oh, Nah, Maksud pengunjungnya itu banyak dari yang Oh, rombongan mencari timah itu, Pak. paham. Duit kan banyak. Paham. Ya. Oh, artinya tadi kafe ini dibuat. lantaran adanya aktivitas pertambangan di Oh, gitu. Semakin maraknya orang bertambah, Nah. orang-orang yang penambang tadi belanja ke sini. Oh. Oh, macam itu. Oke, 2017 akhirnya tutup. 2007, Pak. 2007. Oh, 7 tutup. Nah, Oh, jadi selang tadi 17 mulai berarti 10 tahun, 10 tahun. 10 tahun. Oke. 2017 tadi 2018 diajukan selama 6 bulan. Yo. Akhirnya turun. SK keluar. Saya sendiri yang ke Jakarta kan. Ngeri. Atas biaya. Biaya. Apa media ini? Mana? Mas, artinya bukan dari pemerintah tapi atas Iya, sumbangan sumbangan orang Oke, dermawan. siap. 15 orang tadi ada sampai sekarang. Sekarang itu kan minimal 15. Nah, sekarang yang terdata bertambah. di Makin SK bertambah. kementeriannya itu ada 21 anggota. Oke, artinya yang 17 orang nanti tetap masih ada. Ya, ada. Ditambah orang lagi. Satunya dia atau ikut dari 17. Jangan dari awal itu. Oh, itu yang merintis ikut Ah. juga. Jadi satu hal yang mungkin pemandangan yang kami nikmati sore hari ini jarang terjadi di pantai-pantai yang lain. Apa resep, Pak? Hah? Sampai kira-kira ngomong ini dulu. Apa resep kira-kira ini bisa tidak nih? Selesai. Nah, intinya Oke. nih, Bang. Oh, cuman Dari dari kelurahan. kelurahan, ya kalau selama masyarakat tidak setuju, Oke. ya kami kemarin nggak bisa ngapain-ngapain. Oh. Intinya kami RT Kaling kembali ke masyarakat. Kalau masyarakat setuju ada penambangan ya silakan. Kalau ada yang tidak setuju, tidak ada. Jadi pada dasarnya seluruh masyarakat tidak setuju. Ya masyarakat yang ada kami sampai seluruh Jadi, tidak setuju. jadi kita di satu saya potong Pak Ya. Lurah tadi kan bahasanya kayak gitu. Karena apa, Pak? Jadi di sini kita menghindari yang namanya konflik sosial, Pak. Konflik sosial. Nah, konflik sosial ini kan di awal 2006 itu telah terjadi, Pak. Tidak mungkin juga warga sini tidak ada yang nambang. Nah, Bener kan? Benar. jadi secara garis besar, Pak, di kelurahan kita, di RT saya lah terutama, Oke. itu identik dengan yang namanya nelayan. Oh, nelayan. Nah, jadi Oke. waktu penambangan mau membabi buta ya, misalkan bahasa kita belinya ya, membabi buta di sini, kita rasa itu nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya di mana itu? Nah, karena kita masyarakat kita itu berdomisili dengan yang namanya nelayan. Hidup di nelayan. Nah, hidup di nelayan. Tiba-tiba harus dipaksakan untuk berdampingan Nah, kayak dengan penambangan. penambang tadi. Terus akhir. Nah, pada akhirnya kita cari solusi dari hal yang tadinya
pada tahun 2016. 16 tadi. Nah, ada hanya aktivitas penambangan di sini. Banyak kan? Banyak, Pak. Pada waktu itu kalau tidak salah ada 3 unit KIP. Kapal Bisa produksi. Nah, jadi pada tahun 2016 kita ikut di situ. Oh, masuk ke dalam. Enggak, kita ikut di situ memantau, Pak. Oh, oke. Dari segi apa yang mereka lakukan di situ sampai sehingga kita merasa adanya shock terapi. So terapi cuman Nah, shock terapi yang gini, Pak. Jadi adanya ke belakangan itu masyarakat ini kok merasa dirugikan banget, terutama nelayan dari hasil penambangan. nambang akhirnya ngerusak yang di bawah. Nah. Ikan susah. Nah, di situ yang dinyatakan kerugian bagi nelayan. Jadi karena gini ada aturan yang sudah kita jelas bahwa area menambang sebetulnya 30 mil lepas. Iya. Ya kan? Kalau kita melihat di depan ini 30 mil ke dalam. Nah, Ya, ingat ada hal-hal yang mungkin yang ketika Pak Lurah bilang bahwa pada saat mayoritas masyarakat sini tidak setuju dengan ada penambangan. Padahal lambat laun kan orang-orang ini merasa terganggu. Kawan-kawan yang punya kepentingan untuk penambang. Kita tidak bicara ini bahwa salah kan. Ya, Tapi kalau melihat dari posisinya yang mereka tambang jelas itu salah. Karena posisi itu 30 mil ke dalam. nah, Itu udah hak masyarakat, tidak boleh ditambang. Nah, pada saat hal itu terjadi, macam mana pendekatan nih, Kak? Jadi Berjuang. Iya. Wow. jadi kami kan istilahnya Oh, ada namanya komunitas komunitas. pencinta alam dan sadar wisata. Oke. Nah, Kok jadi- Darwis, ah? Ya, atau disebut Green Boy lah. Oh, Green Boy. Green Boy. Keren, Boy. Wah. Nama dia mana? jadi pemuda green, pemuda boy. Like, Green Boy. Oke. Ada 2 kelompok deh. Lu kelompok. Jadi apabila dengar isu-isu tentang tambang di area kita ini kan, maksudnya daerah Kelurahan Mantung lah ya kan. Iyalah. Nah, terutama di lingkungan 2 ini. Kalau ada di sini kan. Nah, kita kaji dulu lokasi yang bakal dimakan. Dampak negatif, dampak positif. Oke. Nah, terus mudarat dan sebagainya lah kan. Nah, terus kita langsung berimajinasi lah lebih jauh berapa tahun ke depan yang akan datang misalnya kan. Nah, Apa yang bakal terjadi? setelah dipikir-pikir ya banyak itu kalau menengok contoh-contoh kan apa yang terjadi kan. Nah, kita cari daerah contoh di mana kan Iya. yang bekas-bekas tambang. Nah, ujung-ujungnya nanti istilah itu apa dampak yang besar itu didapat akhirnya konflik sosial yang didapat Ini yang Ika edukasikan ke masyarakat. ke masyarakat. Betul kan? Edukasi yang punya kapal. Yang punya kapal. Kami sampaikan minumnya. Bahwa masyarakat sini tidak menginginkan adanya keberadaan mereka. Macam itu. Ya. jadi kita survei, Pak ya. Istilah itu Oke. bahasa gaul lah, Gaul ya, lah. bahasa gaul kita. Nah. Jadi kita survei. Jadi kita survei ke nelayan. Oke. Nah, jadi sebelum kita melakukan penolakan untuk penambangan, itu kita survei dulu ke nelayan, Pak. Oke. Nah, jadi Kita kita sepakat atau tidak? Nah, Kami jadi ajak kalau sama kayak gini. jadi kita sepakat ke nelayan, jadi kita rangkul. Bapak sebagai nelayan yang kesehariannya hidup di laut. Nah, Bapak mendapatkan satu hari itu nominal uangnya berapa? Oke. Nah, mereka bilang berdasarkan nota jual beli Ah, ikan tadi kan. sehari dapat berapa? Nah, Jual ke ini. Kita tenggorak, pedagang, ya, tenggorak. pedagang. Ah. Jadi Terus? mereka bilang kalau di sini kalau kita ambil kalkulasi rata Bapak ya, Satu hari itu berapa? satu harinya sampai 300-400 ribu satu nelayan. Dalam jangka waktu berapa jam? Kalau dia pergi laut, Ah. pulang pagi. Jadi sore berangkat, nih biasa jadi berarti berangkat sore, pulang pagi. pulang pagi. Oke, berarti sekitar 12 jam lah, 12 Nah. jam. Artinya mereka dapat itu udah bersih 300-400. 300-400. Oke, kalau Jadi- seumpamanya kalau dia udah kasihkan kalau memang dia ada penambang ya otomatis akan susah. Nah, Siap. Oke. jadi di situ bisa menghidupi sampai 2 sampai 3 kepala keluarga. Oh. Salah satu tarik buket kan. Nah, mereka tuh bisa dapat 50-60 ribu satu orang per hari. Kalau kita kalikan 1 bulan, 1.800.000 Pak. Betul. Nah, selama ini kita cek di seluruh penjuru, tidak ada yang penghasilannya dari penambangan kayak gitu CSR-nya. Betul. Oke, jadi itu edukasi dengan nelayan. Setelah nelayan sadar bahwa ini akan menjadi satu bumerang. Nah, Ya, pada saat 2016 itu
Apa yang kalian lakukan pada saat pengusiran atau ngomong secara baik-baik yang Nah. punya kapal? Pertama kali terjadi itu di tahun 2018 kita melakukan demo aksi damai Di Muasema di pantai itu. Bang. di pantai ini Ya, lah. jadi pas waktu itu 2016 itu kita melakukan aksi damai. Seluruh masyarakat. Iya, kita tergabung dari aliansi nelayan semua Oke. waktu itu jadi aliansi jadi kita bergerak. Mm-mm. Nah, setelah di situ kita terjadi gejolak juga, Pak. Karena memang yang namanya Oh. penambangan dak itu Bapak tadi ya. Itu konflik sosial yang terus Iya, terjadi antara pasti terjadi. pro dan kontra itu tuh. Oke. Jadi Nah, terus jadi kalau setelah kita berikan pemikiran ke masyarakat dan nelayan bahwa apa keuntungan selama ini yang didapat, mereka nggak bisa jawab. Nah disitulah kita rubah pola pikir mereka. Bagaimana kita merubah kampung kita yang dulunya dikenal dengan penambangan dan sebagainya itu pasti tambang. pada saat ada orang yang mau menambang dan dia merasa apa namanya ini terganggu oleh dengan kawan-kawan di sini, beliau coba waktu itu menggunakan kekuatan kalau tidak salah, kekuatan. Jadi sempat ketarik malam kawannya. Dibawa kemana ya? Dibawa kemana? Ciduk, Pak. Ah, dibawa kemana kan? Hah? Waktu itu dibawa kemana? Ngopi. Oh dibawa ngopi ya? Oh kalau dibawa ngopi aman berarti ya? Nah. Berarti sehat kalau dibawa kopi. Sehat. Nah, oh jadi cuma hanya dibawa ngopi. Bawa ngopi. Oh cuma ditaruh parang depan meja. Oh, udah. 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 Oke siap. Tapi setelah itu malam itu apa namanya setelah kejadian itu intimidasi itu selesai, Eng? Hah? Belum. Oh belum. Ya. Sampai detik ini. Sampai ini lah selesai. Oh udah selesai ya. Oh ya aman. Backingnya kuat. Ya apa tuh berapa lama ya waktu itu ngalamin intimidasi, Eng? 1 bulan full. 1 bulan full. 1 bulan. Ya, terutama kan apa? Orang-orang ini kan pada nuduh saya karena saya ketuanya itu. Leader. Nah, Badan kecil. badan kecil itu lah. Nak ngingkong kulit, si pengurang selesai. Justru Kuat ya. Lu macam artis aja. Nyaman ya. Nah, Apa yang kau rasakan pada saat 1 bulan intimidasi ya? jadi dirasakan sama pikiran lah. Pikiran, no? Pikiran nih memang Lah kacau. Tidak fokus. Tidak fokus. Yo, Tapi kegiatan di sini tetap jalan. tetap jalan. Tetap berjalan. Nah, jadi untuk di sini saya serahkanlah di lapangan ke kawan kan. Oke. Karena saya menenangkan pikiran. Karena tiap hari itu selalu ditunggu jawaban kan. Ditunggu jawaban untuk Iya atau tidak? memberikan tempat itu. Oke. Pasal 1 Pak Lurah belum ada. Belum ada. Jadi setelah sini Pak Lurah biar istirahat. Agak aman. Ya, aman. Aman. Oke. Mudah-mudahan aman sampai akhir. Satu bulan, no? Satu Satu bulan. Cair di akhir. Cair. Karena waktu itu kalau tidak salah sempat Pak Camat turun tangan. Waktu malam-malam diskusi, Ya. kan? Nah, udah tahu ya, artinya kan dengan hal-hal yang seperti itu kan ada bagian dari pemerintahan yang ikut dalam membantu lah. Apa namanya? Kita tidak bicara bagaimana yang dirasakan Jueng karena waktu juga ada mungkin kan. Tapi yang jelas apa yang dirasakan Jueng ya intimidasi. Aku bilang itu memang cukup luar biasa lah. Cukup biasa. Memang buat stres kalau tidak terbiasa kalau karena aku sendiri juga pernah mengalami hal seperti itu. Cuman perbedaannya apa namanya? Jueng dengan kawan-kawan, kalau aku cuma hanya beberapa orang. Nah, makanya kuncinya sampai detik ini kalau aku bisa menangkap bahwa kehadiran kawan-kawan pengelola Lepar ini itu yang membuat pantai ini bersih. Benar kan? Benar. Sampai detik ini alhamdulillah belum ada ya. Oke, kita tidak bicara lagi. Oke, ya, lanjut. Break dulu kayak. Oh, break dulu. Oke, siap. Nanti untuk berikutnya kita bicara APBI yang ada di sini. Siap. Berikut dengan harapan kawan-kawan. Apa yang dibangun kawan-kawan di Pantai Lepar sejauh dari tanggal 17 sampai 20? Ya. Kalau dibangun fasilitas tidak seberapa banyak. Tidak seberapa banyak. Tidak seberapa banyak. Apa baik yang banyak gitu? Foto-foto booth, ku tengok kan? Ya, foto booth pernah gitu garap silakan. Garap, dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada lah silakan. Jadi kayak tulisan Lepar tuh Nah, tulisan Lepar itu dari SMP kayu. dari kayu-kayu bekas. Kayu bekas itu tuh kita Oh, sentuh. manfaatkan. Oke. Sampai sekarang alhamdulillah 3 Alhamdulillah dong. 3 tahun. Terus apa lagi?
Terus musola nih memang Oh, musola. musola nih Musola bantuan dari mana? bantuan dari Berbagai macam elemen. ya enggak nih ibu nih satu ibu nih. Maksudnya satu ibu? Ada ibu yang bantu ini, ada yang bantu semen, ada yang bantu ini. Oke, terus apa lagi musola? WC kita ada juga dibantu oleh perusahaan. Oh, WC. Ya. Perusahaan mana itu? BUMN. BUMN. Ya. Oke. Coba mulai dari Pak RT dulu lah. Pak RT harapan ke depan leparnya gimana? Jadi harapan kita sebagai pembina ya, Iya. sebagai pembina. Oh, Mina. Oh, Iya pembina. adek abang ada dia. Dari Ah, SD nih. Jadi harapan pertama yang kita majukan tuh pertama tutur kata sopan santun dan etika dari anggota kita. Nah, Jadi tuh. Benar. jadi harapan kita kan pertama tutur kata dan perilaku kita optimalkan sebaik mungkin agar pengunjung merasa puas dengan pelayanan. Pelayanan. Ya. Jadi dan kedua kita berharap tuh harapan kita sebagai pihak di sini kita berharap tuh urutan tangan pemerintah tuh lebih intens, ya lebih Lebih intens. intens. Nah, di mana waktu mereka mengelola jalan dengan swadaya menggunakan alat seadanya demi untuk menarik pengunjung. Oke, terakhir dari pimpinan tertinggi Presiden Pantai Lepar. Udah berani lah Pak. Benar gitu ya, tak berani ngelawan. Apa yang keharapkan baik itu untuk wisatawan ataupun untuk pemerintah. Terserah. Wisatawan mungkin kita jangan buang sampah gitu sembarangan gitu ya. Kira-kira apa harapannya? Jadi harapan pertama untuk kelompok dulu. Kelompok, kelompok. Nah, Yang terdiri berapa banyak orang? sekarang nih 30-an. 30-an. Ya, 30-an. Jadi untuk kelompok nih kita tetap solid untuk kerjasama, terus jaga kekompakan, terus ciptakan dan saling inilah memahami dan mempelajari. Solidaritas gitu. Karena istilah itu kita kan ada tahap-tahap generasi ya. Iya. Nah mungkin sekarang kami, Ya. ke depan kan Patika yang lanjut, Yang mudah-mudahan. yang bakal melanjutkan perjuangan kami nih kan. Nah jadi istilah tuh kalau kalian sekarang tuh belajar, kapan lagi istilah kan? Nah tuh sama untuk kawan-kawan yang ada di sini ya. Nah terus untuk yang untuk di lokasi harapan kami sih para pemerintah maupun orang dermawan lah ya, Iya. support lah karena kami ini sih banyak saudara ya stakeholdernya apapun lah bentuk. ya support lah, terutama kan kami kan sini kan terkendala untuk banyak lah terkendala, yang penting pasti Kalau bicara jalan kendala lah. pasti banyak. Ya. Kalau kita bicara kurang masih banyak. Ya. Cukup. Ya, ada Nah, cukup. tapi kami juga di samping itu terima kasih juga udah pada Pak Lurah kami kan, Pak Camat kami, Ngeri. Pak Bupati kami dan Pak Gubernur kami yang telah support dari materi ya yang mana mungkin kan. Nah ke depan kita harus bisa melebihi Kepulauan Jawa ya. Jawa jadi tujuan wisata ya. Nah sekarang bagaimana mengubah biar Bangka jadi tujuan utama. Jadi berharap bahwa orang akan berlibur ke Pulau Bangka. Salah satunya harus ke Belinyu. Lepar. Ya. Jadi kalau wisata ke Bangka tidak lengkap rasanya Ya. kalau udah mampir ke Belinyu. terutama ke Ayo bedeleo. Oh jadi ada bedeleo, Ayo bukan bedeleo. pulau. Ayo lelap bedeleo. Ayo bedeleo. Itulah kisah kita sore hari ini. Mudah-mudahan judulnya memang boleh ngeregal, tapi isi yang di dalam konten ini mudah-mudahan bermanfaat bagi orang-orang banyak, buat kawan-kawan di Lepar juga. Karena tujuan kita membuat konten ini adalah tujuan untuk mempromosikan potensi-potensi ataupun perjuangan-perjuangan kawan-kawan dalam membuat bergerak dalam satu bidang. Mudah-mudahan harapan kita ke depan Lepar jauh lebih bubar biasa. Amin.